Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 25 hari bersama kitab 2 Raja-Raja. Saya sangat yakin pembacaan Alkitab ini akan membuat saudara semakin mengenal Allah dengan benar, bertumbuh dan berakar kuat di dalam Dia, serta mengalami perubahan karakter yang semakin serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Baiklah, hari ini kita telah berada di hari yang ke-22. Maka kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Judul perenungan kita hari ini, Menjadi Berkat Sedari Dini. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Bozkat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada umumnya, masyarakat berpendapat bahwa seorang yang masih muda berarti belum matang, kurang pengalaman, dan bersikap tidak dewasa. Pemberian label seperti itu tidak selalu benar, dan secara khusus tidak cocok bila kita kenakan itu pada Raja Yosia. Yosia menjadi Raja Yehuda saat masih berusia 8 tahun. Selama 31 tahun pemerintahannya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang membuat Yosia bisa seperti itu? Penyebabnya adalah ditemukannya kitab Taurat Tuhan pada tahun ke-18 pemerintahannya. Ketika Yosia menyuruh tukang-tukang untuk memperbaiki kerusakan di rumah Tuhan, Imam Besar Hilkiah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan dan memberikannya kepada Safan, seorang panitera, untuk menyampaikan kitab Taurat itu dan membacakannya di hadapan raja. Setelah kitab Taurat itu dibacakan, Yosia meminta petunjuk Tuhan bagi dirinya sendiri, rakyatnya, dan seluruh Yehuda. Kitab Taurat itu membimbing Yosia untuk mereformasi diri sendiri dan bangsanya. Serta melalui Yosia, kebangunan rohani umat Allah terjadi secara besar-besaran. Sungguh, Yosia adalah seorang pemimpin muda yang patut diteladani. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa di atas terjadi saat Yosia masih muda. Ia berumur 26 tahun. Penyerahan Yosia kepada Allah pada usia muda menunjukkan bahwa orang muda pun bisa memiliki semangat dan menjadi teladan dalam mengabdikan hidup bagi Tuhan dan bangsanya. Dan sebaliknya, sebagai orang yang telah dewasa secara usia, mari jangan pernah meremehkan mereka yang masih muda, sebab mereka bisa dipakai oleh Allah dengan dahsyat. Yang seharusnya saudara lakukan adalah, berlakulah sebagai seorang yang telah dewasa secara usia, dengan memberikan keteladanan, berdoa lebih banyak, lebih kuat untuk bersabar, dan memberikan bimbingan serta arahan, agar orang-orang muda kelak menjadi tiang gereja ke depannya, dan Tuhan pakai dengan luar biasa. Yosia bisa bertahan membawa bangsa Yehuda melakukan reformasi yang luar biasa, pembaharuan yang luar biasa, karena Yosia membuka hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi kita yang masih muda, bagi sidang jemaat Tuhan yang mungkin merasa telah lebih dewasa secara usia, firman Tuhan sanggup mengokohkan dan menguatkan kita untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam hidup kita, agar kita semakin paham menjalani hari-hari dengan takut akan Tuhan sesuai dengan arahan firman Tuhan. Karena percayalah, ketika firman telah menuntun dan membimbing kita, maka firman itu akan menuntun saudara, menuntun kita ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, kepada berkat-berkat ilahi, dan kepada kemampuan untuk mengatasi setiap badai yang terjadi di dalam hidup kita. Karena itu, sekali lagi, hai pemuda dan sidang jemaat Tuhan yang masih bersemangat muda, bangkitlah bagi Tuhan. Anda akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa seperti Yosia apabila Anda menjalin hubungan akrab dengan Tuhan dan hidup dengan penuh tanggung jawab. Jadilah berkat sedini mungkin sebagai akibat dari
hati yang selalu dengar-dengaran akan Tuhan, patuh kepada perintah Tuhan. Sebab firman Tuhan akan mendidik kita, mengajari kita, dan memberikan kita pemahaman yang benar bagaimana caranya menjalani hari-hari kita dengan penuh kemenangan dan menjalani hari-hari kita dengan takut akan Tuhan. Dan di atas semuanya, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberikan kita ingatan sekali lagi bahwa biarlah kiranya kita sedini mungkin menjadi berkat dan menjadi teladan bagi siapa saja, karena keterbukaan kita atas firman yang mendidik kita serta mengajari kita untuk melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuat yang berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkanlah engkau. Bagi sidang jemaat Tuhan yang memiliki persoalan-persoalan yang sangat pribadi, percayalah, tidak ada hal yang terjadi dalam hidupmu tanpa sepengetahuan dan tanpa ada rencana Tuhan di dalamnya. Kiranya kekuatan Tuhan memampukan saudara untuk menghadapi persoalan itu, dan Tuhan pasti memberikan solusi terbaik atas hidup saudara. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.